Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Gusti Agnita dari kelas 02 SAK 016. Kali ini saya akan membahas karya ilmiah yang berjudul tentang audit akuntansi pemerintah. Dalam karya ilmiah ini terdiri dari beberapa bab. Ada bab pertama itu tentang pendahuluan yang isinya ada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan juga sistematika penulisan. Lalu, bab yang kedua mengenai kerangka teori yang di dalamnya terdiri dari pengertian auditing, jenis-jenis audit, akuntansi pemerintah, budgeting, audit keuangan pemerintah, lalu ada standar pemeriksaan keuangan negara. Dan yang bab ketiga adalah tentang pembahasan dan analisis yang terdiri dari pembahasan. Lalu bab yang terakhir yaitu penutupan yang isinya ada kesimpulan dan juga saran. Pada bab yang pertama membahas tentang latar belakang karya ilmiah ini sebagai dasar untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksanya. Akuntan publik harus mengumpulkan bukti-bukti dalam pemeriksaannya, meskipun catatan kwitansi menyediakan bukti pemeriksaan yang cukup untuk mendukung pendapat auditor. Namun, catatan tersebut bukan satu-satunya bukti pemeriksaan yang dikumpulkan oleh auditor. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap aktiva, wawancara, serta melalui berbagai sumber di luar pemeriksaan klien. Standar pekerjaan lapangan ketiga menyatakan bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang menandai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditing. Bukti audit sangat bervariasi pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. Maka dari itu, pemeriksaan atau auditing merupakan proses investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Pengujian atas laporan keuangan oleh auditor independen ini bertujuan menyatakan suatu opini yang jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan saya bahas adalah menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kebijakan akuntansi atau dikenal dengan DAAP yang bertujuan menyeluruh untuk mengaudit laporan keuangan. Untuk itu, auditor harus memperoleh bahan bukti yang cukup dan kompeten sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah laporan tersebut wajar atau tidak wajar. Lalu metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan cara mempelajari buku-buku dan membedah rencana dan rincian keuangan dengan cara diaudit dengan teliti. Bab yang kedua mengenai pengertian dari auditing. Auditing atau pemeriksaan adalah proses investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Pengujian atas laporan keuangan oleh auditor independen ini bertujuan menyatakan suatu opini yang jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Berdasarkan kelompok atau pelaksanaan audit, audit dibagi menjadi 4 jenis. Ada auditor ekstern, auditor intern, auditor pajak, dan auditor pemerintah. Akuntansi pemerintah. Lembaga pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan jasa akuntansi, baik analisis maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan, pendidikan, dan pengelolaan keuangan untuk menghasilkan informasi yang akan digunakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi, pemerintahan atau lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi sebagai yang utuh.
Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara ada 3. Yang pertama, pemeriksaan keuangan, kedua, pemeriksaan kinerja, dan yang terakhir, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Standar pemeriksaan keuangan negara memuat pernyataan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional. Tujuan standar pemeriksaan ini untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi. Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pembahasan karya ilmiah ini adalah mencari selisih antara rencana anggaran dengan realisasi yang tadinya rencana anggaran sebesar 801.085.000 dipangkas menjadi 412.335.000. Setelah ditelusuri, ternyata terjadi kesalahan pemasukan data oleh perencana komponen direktorat, yaitu dana tugas pembantuan senilai 388.750.000 masuk ke kegiatan dekonsentrasi, sehingga dana tersebut tidak dapat dicairkan untuk kegiatan dana dekonsentrasi. Kegiatan tersebut yang disetujui sebesar 412.335.000 hasil pengurangan dari 801.085.000 dan 388.750.000, sehingga dana sebesar 388.750.000 tidak dapat dicairkan dan harus dikembalikan ke kas negara. Jadi, kesimpulannya adalah dana yang disetujui oleh Kementerian Sosial sebesar 412.335.000 dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Ada beberapa saran. Yang pertama, agar Kementerian Sosial merencanakan komponen kegiatan supaya lebih selektif dan berhati-hati dalam menyusun anggaran, sehingga dana yang dianggarkan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kedua, agar dana tugas pembantuan dialokasikan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Sosial Pusat, sehingga kebutuhan daerah bisa terakomodasi anggarannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.